Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vina Kusno Fadilah dengan NPM 2141156 dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai mengenal lebih dalam jenis-jenis investasi. Definisi dari investasi. Investasi adalah cara untuk memperoleh keuntungan dengan menanamkan modal pada satu atau lebih instrumen pada jangka waktu tertentu. Jenis-jenis investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan aset dan berdasarkan jangka waktu. Investasi berdasarkan aset. Investasi aktiva real. Investasi aktiva real merupakan aktivitas investasi yang dilakukan dengan aset investasi yang misalnya tanah, properti, dan logam mulia atau emas. Sedangkan investasi aktiva finansial adalah aktivitas investasi dengan aset investasi dalam bentuk sekuritas, misalnya saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi berdasarkan jangka waktu. Investasi jangka pendek. Jenis investasi yang menanamkan sejumlah dana yang dikelola dan biasanya 3-12 bulan. Dana yang diinvestasikan akan dikelola dengan sesuatu yang mudah diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu singkat. Contohnya, investasi jangka pendek seperti deposito, surat utang negara, peer-to-peer, lending, reksadana, dan saham. Sedangkan investasi jangka panjang itu istilah investasi untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Jenis investasi ini biasanya dipilih untuk tujuan keuangan di masa yang akan datang, seperti membeli rumah, dana pensiun, maupun biaya pendidikan anak. Resiko yang harus diperhatikan. Pertama ada capital loss, yaitu resiko kerugian modal yang mungkin terjadi jika harga saham menurun. Yang kedua, resiko likuiditas, yaitu resiko ketidakmampuan menjual saham dengan harga yang diinginkan karena minimnya minat pembeli. Ketiga, risiko kebangkrutan, yaitu risiko perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga nilai saham menjadi nol. Keempat, rasio unik, yaitu rasio yang murni dialami oleh suatu perusahaan saja, seperti resiko pesaing baru, resiko kesalahan manufaktur, atau produksi. Yang kelima, resiko pasar, yaitu resiko yang terkait dengan kondisi pasar secara keseluruhan, seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Yang keenam, ada resiko politik, yaitu resiko yang terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi politik yang tidak stabil. Yang ketujuh, resiko mata uang, yaitu resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk mengatasi risiko investasi saham, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebar investasi di berbagai saham atau aset yang berbeda. Selain itu, investor juga dapat memilih saham dengan profil risiko yang sesuai dengan toleransi risiko mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.